Budi Gunadi Sadikin lahir pada 6 Mei 1964. Lulusan Fisika Nuklir ITB ini mengawali karir di IBM, lalu melesat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga memimpin Inalum. Tahun 2020, di tengah badai pandemi, ia diberi mandat berat menjadi Menteri Kesehatan untuk memberesi krisis. Bukan sekedar mengobati, ia membawa gaya teknokrat. Lewat 6 pilar transformasi, BGS mendigitalisasi kesehatan melalui Satu Sehat dan mempercepat produksi dokter spesialis. Baginya, kesehatan adalah investasi, bukan beban biaya. Pendekatannya selalu berbasis data dan efisiensi. Kini ia melanjutkan misi di Kabinet Merah Putih untuk Indonesia Sehat. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Program cek kesehatan gratis serentak di Indonesia. Ini adalah kedatangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau langsung program CKG ulang tahun yang resmi dimulai hari ini. Berorientasi pelayanan berarti hadir dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Hal ini dicontohkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat melakukan kunjungan puskesmas. Dalam kunjungannya, beliau berdialog langsung dengan tenaga kesehatan dan masyarakat, memastikan pelayanan berjalan cepat, ramah, dan tepat sasaran. Pak Budi menekankan pentingnya layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan, dengan fokus pada pencegahan, deteksi dini, dan pemerataan layanan. Nilai akuntabel yang tercermin dari Bapak Budi Gunadi Sadikin yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pada saat penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, beliau secara berani membuka data stok vaksin dengan transparan melalui dashboard vaksinasi, sehingga masyarakat bisa memantau progres vaksinasi yang sedang berjalan. Beliau juga menunjukkan nilai akuntabel dengan mengelola anggaran kesehatan yang efisien dan tepat sasaran dengan cara membentuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penguatan layanan kesehatan primer, transformasi digital kesehatan, dan penanganan penyakit prioritas. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah dipangkas sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. 6 pilar transformasi kesehatan yang dibentuk oleh Menkes Budi telah menunjukkan hasil di mana sistem kesehatan di Indonesia sekarang menjadi lebih kuat, responsif, efisien, dan berorientasi pada pencegahan, serta layanan kesehatan di Indonesia yang semakin merata dan berbasis teknologi. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan yang kompeten adalah tentang solusi berbasis strategi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap kompeten sebagai core value ASN. Semenjak diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, organisasi, dan kementerian di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut merupakan salah satu core value ASN, yaitu harmonis, di mana keduanya bekerja sama agar terjalin hubungan saling percaya dan saling menghargai peran masing-masing. Pelantikan Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Desember 2020 bertepatan dengan wabah COVID-19. Beliau meninggalkan zona nyaman di sektor perbankan dan BUMN. Dengan mendedikasikan segenap waktu dan tenaga beliau tercurahkan untuk menangani COVID-19 dan mengamankan ratusan juta dosis vaksin bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu core value ASN, yaitu loyal, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana perubahan layanan BPJS Kesehatan. Melalui kebijakan baru ini, pasien dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan kondisi medisnya tanpa proses berbelit. Beliau mengungkapkan adaptasi ini bertujuan untuk mempersingkat waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mencegah keterlambatan penanganan medis yang dapat berakibat fatal. Sesuai dengan ciri kepemimpinannya yang berorientasi hasil dan efisiensi, kebijakan ini dinilai dapat mempercepat penanganan pasien sekaligus menghemat pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurut beliau, perubahan fokus ini merupakan adaptasi terhadap kondisi keuangan BPJS yang sering mengalami defisit, dengan tujuan agar program JKN lebih berkelanjutan secara finansial dan tepat sasaran, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Pasien ditempatkan di rumah sakit kelas D dulu. Namun kini, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang paling sesuai dengan kondisi medis, tingkat keparahan penyakitnya. Tidak ada lagi pasien yang harus dirujuk terlebih dahulu ke rumah sakit yang bukan spesialisasinya. Dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Upaya yang dilakukan Budi Gunadi Sadikin untuk mengembalikan layanan kesehatan secepat mungkin pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ialah bekerja sama dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Konstruksi Pemulihan Pasca Bencana. Adanya koordinasi berbagai lintas sektor pemerintahan seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, Pemda untuk mengembalikan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak bencana. Beliau menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah dan warga, serta dukungan dari berbagai pihak seperti TNI, Polri, BNPB untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan layanan kesehatan pulih total. Selain itu, ada koordinasi dengan ribuan tenaga kesehatan dari berbagai profesi dan daerah lain untuk membantu penanganan medis wilayah terdampak.